Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur saudara buat hari ini. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Pagi hari ini saudara, saya ingin sharing buat setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, kami percaya ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan buat setiap kami. Bapak, pagi hari ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Pulihkan setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terluka, ada di antara kami yang mulai kehilangan pengharapan. Biar pagi hari ini setiap kami berjumpa dengan pribadi-Mu, dan kami dikuatkan, kami diubahkan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama, ya, kita dikuatkan bersama-sama bahwa 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata bahwa Tuhan itu terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Dia menuntun kita sampai hari ini bukan untuk meninggalkan kita. Kalau Tuhan percayakan buat kita nafas yang baru, Tuhan berikan buat saudara hari yang baru, berarti Tuhan juga berikan kepada kita kasih setia yang baru, kebaikan yang baru, rahmat yang baru. Karena firman Tuhan berkata dalam Ratapan pasal yang ketiga, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya bagi setiap kita. Nah saudara, kitab Yesaya, dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Nah saudara, ini adalah satu perkataan kabar sukacita yang merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya, bagaimana Tuhan memulihkan orang Israel, bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan saudara, hari-hari ini kita adalah representasi, kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah umat pilihan Allah. Dan firman Tuhan ini datang kepada kita untuk menguatkan setiap kita, memberikan kita satu pengharapan. Mungkin saudara hari ini masih bergumul dengan banyak hal. Mungkin di tengah-tengah persoalan pergumulan yang saudara hadapi, firman Tuhan berkata di sana, Hai Sion, pembawa kabar baik. Saudara, saya dan saudara harusnya membawa kabar baik. Kabar baik itu adalah satu pemberitaan tentang Yesus Kristus, tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu dan Dia berkata, sudah selesai. Itu kabar baik, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tapi kabar baiknya adalah it's all about God. It's all about Him. Semua tentang Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini, kita ada karena anugerahnya. Itu kabar baik saudara. Harusnya kita membawa kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya dan saudara adalah pembawa kabar baik. Kita beritakan kepada mereka bahwa hey, kamu diampuni ketika kamu datang menyerahkan hidupmu, ketika kamu buka hati buat Tuhan, maka pada saat itu hidupmu diperbaharui. Kita membawa kabar baik buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, di sana dikatakan naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, jangan takut. Saudara, ada banyak dari kita orang percaya yang punya satu ketakutan terhadap apa yang terjadi hari-hari ini. Saya tidak seolah-olah berbicara kepada saudara seakan-akan mengecilkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, coronavirus. Tapi kita telah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita telah melihat bagaimana Allah kita melakukan perkara yang besar. Bagaimana Tuhan menyembuhkan. Bahkan saudara, jauh lebih dari itu, Tuhan menguatkan kita, memelihara kita mulai sejak dari awal tahun ini sampai di akhir tahun ini. Tuhan memelihara kita. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu perkara yang ajaib? Apa yang perlu kita takutkan hari ini? Kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita telah melihat perbuatan tangannya. Kita telah melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata manusia itu mengerjakan segala sesuatu yang kita pikir kita nggak mampu. Kalau mau jujur, saudara bisa jawab sendiri,
Ada berapa dari kita yang merasa ketika pandemi ini mulai berlangsung dan banyak orang, banyak perusahaan mulai tutup, ada berapa dari kita yang mungkin menyangka bahwa kita nggak akan survive sampai ke akhir tahun? Tapi buktinya hari ini saudara bisa menyaksikan, mendengarkan, dan saudara bisa ikut merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Ini bukti kalau Tuhan memelihara saudara. Ya, terlepas dari setiap pergumulan yang saudara hadapi, tapi Tuhan telah melakukan sesuatu dalam hidupmu sehingga kita boleh ada hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini, jangan takut. Jangan takut. Ya, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Nah saudara, ini adalah satu ajakan buat kita, seruan buat kita. Mungkin ada saudara yang lemah pagi hari ini. Saya mau berkata kepada saudara, jangan takut. Lihat Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Jangan getar. Lihat Tuhan sanggup melakukan apa yang kita pikir nggak mungkin. Dan mungkin ada saudara di dalam lingkungan kita, tempat kerja kita, di keluarga kita, yang mungkin sedang mengalami ketakutan hari-hari ini. Mari katakan kepada mereka, hey, jangan takut. Lihat itu Tuhanmu. Lihat Tuhan. Dia sudah bangkit. Ada kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Dia sudah mengalahkan maut. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Kita akan mengakhiri tahun ini, kita akan memasuki tahun yang baru. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kekuatan, kemampuan yang kita perlukan untuk memasuki tahun yang baru, Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Kadang yang membuat kita sulit melihat adalah keterbatasan di pemikiran kita, karena kita terlalu terbiasa berpikir dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara dunia. Kalau nggak make sense buat kita, sepertinya kita nggak mau percaya. Ya, kita coba meyakini firman Tuhan yang hanya bisa diterima dengan Roh Kudus, dengan pewahyuan Roh Kudus. Kita coba untuk membuat semua itu menjadi make sense. Kalau Tuhan tolong harusnya seperti ini, kalau Tuhan tolong harusnya seperti ini. Saudara, Tuhan punya 1001 cara buat tolong kita. Dan tidak sulit buat Tuhan untuk menolong kita. Yang sulit adalah membuat kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang sulit kadang-kala membuat hati kita berubah supaya kita mau percaya, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Nah, pagi hari ini saudara, kita belajar sama-sama. Mari kita renungkan. Saya dan saudara adalah pembawa kabar baik. Kita adalah orang-orang yang diutus di tengah-tengah dunia untuk memberitakan kabar baik buat orang-orang di sekeliling kita. Kalau hari ini saudara ada sedang mengalami kelemahan dalam kehidupanmu, dengarkan baik. Jangan takut. Lihat Tuhanmu. Jangan takut. Lihat Allahmu. Dia telah memelihara kehidupanmu. Dia telah menolong engkau. Dia telah membawa kita sampai hari ini. Dan dia akan meneruskan kasih setianya, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Sampai kita melewati tahun ini. Bahkan sampai kedatangannya menjemput saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, buat hikmat yang Tuhan berikan buat kami. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang sedang menjadi ketakutan umat-Mu, apa yang sedang menjadi kekhawatiran umat-Mu, kami percaya Tuhan, pagi hari ini firman-Mu datang buat setiap kami. Jangan takut, sebab Engkau ada bagi kami. Kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib sepanjang tahun ini. Kami telah melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat buat kami sepanjang tahun ini. Kami tidak mau takut, tapi kami mau percayakan hidup kami kepadamu, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala sesuatu. Berkat-Mu buat setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.